Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dimanapun dan kapanpun Anda menonton video ini. Sebelumnya, perkenalkanlah kami terlebih dahulu dari kelompok 3. Halo, perkenalkan nama saya Lionel Anzolin Siton, bisa dipanggil Lionel. Saya berasal dari kelas 10 M1 dengan nomor absen 20. Halo, nama saya Frank Bijaniko. Saya dari kelas SM1 dengan nomor absen 27. Halo, perkenalkan nama saya Fahim Adrianto. Saya berasal dari kelas 10 mesin 1, nomor absen saya 11. Halo, perkenalkan nama saya Gabriel Octaviano Bagas Pratama, bisa dipanggil Bagas. Saya berasal dari XM1, absen 15. Halo, perkenalkan nama saya Dipa Kusuma Atmanegara dari kelas 10 M1, nomor absen 10. Baik, itulah perkenalan dari kelompok kami. Selanjutnya, kami juga akan menjelaskan apa maksud dan tujuan kami di sini. Maksud dari tujuan kami di sini adalah menjelaskan tentang DSI, yaitu dampak sosial informatika di bidang politik. Selamat menyaksikan. Pengertian, informatika adalah ilmu yang mempelajari pengolahan, penyimpanan, dan penyebaran informasi menggunakan teknologi. Dalam bidang politik, informatika berperan penting dalam memfasilitasi komunikasi antara pemerintah, politisi, dan masyarakat. Penggunaan media sosial, situs web resmi, dan aplikasi digital menjadi sarana baru dalam kegiatan politik seperti kampanye, pemilu, serta diskusi publik. Hal ini menjadikan politik lebih terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat luas. 2. Penyebab dampak informatika dalam politik muncul karena 1. Perkembangan teknologi yang sangat cepat, terutama internet dan media sosial. 2. Adanya kebutuhan masyarakat akan transparansi dan keterbukaan dari pemerintahan. 3. Meningkatkannya peran media digital dalam menyampaikan informasi dan membentuk opini publik. 4. Politisi dan partai politik mulai beradaptasi dengan era digital untuk menjangkau pemilih dengan lebih efektif. 3. Faktor yang mempengaruhi. 1. Beberapa faktor yang memperkuat atau memperlemah dampak informatika dalam politik antara lain. 1. Akses internet. Wilayah dengan jaringan internet yang kuat akan lebih aktif dalam politik digital. 3. Literasi digital. Masyarakat yang melek digital cenderung lebih kritis terhadap informasi politik. 3. Media sosial dan algoritma. Algoritma dapat membentuk gelembung informasi, echo chamber, dan memperkuat bias politik seseorang. 4. Regulasi dan kebijakan hukum yang mengatur keamanan data, etika kampanye digital sangat berpengaruh. 4. Dampak positif. Partisipasi politik meningkat. Masyarakat kini lebih mudah ikut serta dalam proses politik. Seperti masyarakat kini lebih mudah ikut serta petisi online dan pemilu elektronik. Contoh nyata, petisi online di platform Canggih orang mendorong perubahan kebijakan seperti desakan untuk merevisi UU ITE di Indonesia. Transparansi pemerintah bisa langsung menyampaikan kebijakan atau klarifikasi melalui kanal digital seperti media sosial atau situs resmi. Contoh nyata, Presiden Joko Widodo sering memberikan penjelasan langsung melalui akun Instagram resminya terkait isu-isu nasional. Penyebaran informasi cepat dan luas, cerita dan informasi politik bisa tersebar hanya dalam hitungan detik melalui berbagai platform digital. Contoh nyata, saat debat capres, kutipan dan cuplikan video tersebar luas di Twitter dan TikTok hanya dalam beberapa menit. Efisien kampanye politik lebih hemat biaya karena tidak harus melalui media cetak atau iklan TV. Contoh nyata, banyak calon legislatif menggunakan media sosial pribadi untuk kampanye tanpa harus mencetak baliho. Dampak negatif, penyebaran hoaks. Informasi palsu atau menyesatkan bisa tersebar luas dan dipercaya oleh banyak orang. Contoh nyata, saat pemilu 2019 beredar hoaks tentang kotak suara yang sudah tercoblos sebelum hari pemilihan. Polarisasi, media sosial membuat penggunaan cenderung hanya terpapar pada pandangan politik yang mereka sukai, sehingga memperkuat perpecahan.
manipulasi opini publik. Akun-akun buzzer politik digunakan untuk membentuk opini atau menyerang lawan politik. Contoh nyata, kemunculan akun-akun Twitter otomatis bot yang mempromosikan atau menjatuhkan kandidat tertentu menjelang pemilu. Keamanan cyber. Data pribadi atau informasi penting bisa diretas dan disalahgunakan. Contoh nyata, kasus peretasan data KPU, Komisi Pemilihan Umum, yang sempat terjadi dan menimbulkan kekhawatiran soal keamanan data pemilih. 1. Pemilu 2019 di Indonesia, penggunaan media sosial dalam kampanye. Di pemilu 2019 di Indonesia, media sosial seperti Facebook, Instagram, dan WhatsApp memainkan peran penting dalam kampanye politik. Platform-platform digunakan untuk menyebarkan informasi, mobilisasi massa, dan komunikasi langsung antara calon, partai politik, dan pemilih. Namun, di balik dampak positifnya, media sosial juga membawa tantangan besar dalam bentuk penyebaran hoaks, berita palsu, dan perpecahan sosial. Contoh nyata yang memucat adalah bahwa terkait 7 kontainer surat suara yang telah dicoblos yang sempat viral di media sosial. Hoaks ini menimbulkan kepanikan di kalangan masyarakat dan merusak kepercayaan terhadap sistem pemilu, penyebaran informasi palsu. Semacam ini dapat menambah polarisasi sosial, memicu ketidakpercayaan publik, dan bahkan merusak stabilitas politik. 7. Solusi atau rekomendasi. 1. Pendidikan literasi digital. Pendidikan literasi digital adalah langkah pertama yang sangat penting untuk membekali masyarakat dengan keterampilan dalam memilah informasi yang valid dan bertanggung jawab dalam penggunaan media digital. Dalam dunia yang serba cepat dan penuh dengan informasi ini, kemampuan untuk menyaring berita palsu, hoaks, atau informasi manipulatif menjadi sangat vital. 2. Pengawasan konten digital. Sistem dan lembaga yang dapat memantau serta menindak penyebaran hoaks atau konten manipulatif diperlukan untuk memastikan ruang digital tetap sehat dan tidak dipenuhi informasi yang merugikan masyarakat atau merusak stabilitas politik. Regulasi yang tegas. Pemerintah perlu membuat dan menegakkan aturan yang jelas mengenai kampanye digital, privasi data, dan keamanan siber. Regulasi yang tegas akan memberikan dasar hukum untuk mencegah penyalahgunaan media digital dan melindungi hak-hak individu serta integritas dalam politik. Baik, setelah memahami materi yang telah disampaikan oleh saya dan teman-teman saya, tidak perlu khawatir akan terjadinya DSI atau dampak sosial informatika, baik dalam bidang politik maupun bidang apapun. Karena DSI memiliki sifat yaitu bermata dua, bisa menjadi negatif jika kita salah menggunakannya dan bisa menjadi baik. Maka dari itu kita jangan takut, namun kita harus belajar dalam memanfaatkannya. Selain daripada itu, kesimpulan dari pembelajaran pada hari ini adalah bagaimana cara kita memanfaatkan DSI terlebih lagi dalam politik. Jangan sampai politik kita terjadi negatif karena adanya dampak DSI. Selain itu juga, DSI juga bergantung pada bagaimana kita memanfaatkannya. Melalui materi tersebut, kita juga berdoa bagaimana kita supaya bisa memanfaatkannya dengan baik dan bisa memberikan dampak positif bagi kita semua. Dan kami juga berdoa agar dampak negatif tersebut bisa terhindar dari kita semua. Sekian, itulah materi yang telah kami sampaikan. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.